warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Wulandari, guru informatika dari UPT SMP Negeri 1 Serengat Kabupaten Blitar. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang mengenal internet dan jaringan komputer. Adapun keseruan video saya dapat disaksikan sebagai berikut. Materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini pertama yaitu mengenal internet, kedua sejarah dan perkembangan internet, yang ketiga yaitu jaringan komputer. Internet, sistem jaringan yang saling terkoneksi yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia melalui protokol TCP/IP. Jadi dapat disimpulkan jaringan komputer yang sangat besar karena setiap kali komputer terhubung ke internet, komputer tersebut akan terhubung ke seluruh komputer yang ada di dunia. Peran internet, sumber data dan informasi. Aplikasi yang paling banyak digunakan untuk menyimpan data dan informasi di internet adalah World Wide Web. Pengalaman web terhubung dengan sarana komunikasi. Internet membuat pengguna dapat berkomunikasi dengan cepat tanpa dibatasi wilayah. Sejarah internet dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ARPANET, kemudian NSFNet, kemudian yang terakhir adalah internet. World Wide Web atau disingkat dengan WWW adalah sistem informasi atau aplikasi yang dapat diakses menggunakan internet. Web diakses oleh pengguna menggunakan perangkat lunak yang disebut peramban web dengan menuliskan alamat web yang disebut dengan Uniform Result Local atau URL seperti http www.informatika.org. Fungsi www adalah yang pertama, yaitu sebagai webmail service yang memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan meninjau email dari browser web. Search engine adalah program yang dirancang untuk memungkinkan pengguna menelusuri informasi atau konten World Wide Web. Web hosting adalah tempat untuk menyimpan database sebuah website. Itu artinya website hanya dapat diakses jika domain website tersebut terhubung dengan web hosting. Portal adalah lokasi pribadi di internet yang bertindak sebagai titik akses ke informasi yang sudah tersedia di www. Fungsi www yang pertama yaitu sebagai e-banking. E-banking adalah aktivitas perbankan di layanan internet. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui internet. Kedua, yaitu e-learning sebagai sebuah penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah virtual atau maya. E-commerce atau Electronic commerce atau disingkat e-commerce adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dalam prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Menurut London, e-commerce adalah transaksi business to business yang terjadi dengan perantara jaringan komputer. E-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-government biasanya dikenal dengan e-gov. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah komponen website yang mengatur pertukaran data yang terjadi di dalam internet. Protokol inilah yang membuat web client atau browser dan web server aplikasi web dapat terhubung. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Fungsi HTTP yaitu mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. Pesan HTTP bersifat plain text, yang berarti pihak tidak terotorisasi dapat dengan mudah mengakses dan membacanya melalui internet. Sebaliknya, HTTPS mentransmisikan semua data dalam bentuk terenskripsi. Cara kerja internet. Jaringan itu bekerja atau berkomunikasi dengan cara saling berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain dengan berbasis protokol IP dan TCP atau UDP, sehingga setiap pengguna pada setiap jaringan dapat mengakses semua layanan yang disediakan. Sedangkan web atau WWW adalah sebuah koneksi keterhubungan dokumen-dokumen multimedia yang disimpan di internet dan dapat diakses menggunakan protokol HTTP. Jaringan komputer, sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Manfaat jaringan komputer untuk perusahaan atau organisasi, yang pertama sebagai resource sharing, yaitu seluruh program peralatan khususnya data
Data bisa digunakan setiap orang pada jaringan tanpa pengaruh lokasi, resource, dan pemakai. Reliabilitas tinggi, jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk menyalin data-data kedua dan ketiga. Skalabilitas, kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur. Manfaat jaringan untuk umum atau individu, yang pertama yaitu akses ke informasi yang berada di jauh tempat. Komunikasi orang ke orang, hiburan interaktif. Jaringan dibagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Yang kedua berdasarkan jangkauan geografis. Yang ketiga, berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Yang keempat, berdasarkan media transmisi data. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.